Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Albia Rahab dengan NIM 0801242123. Saya berasal dari kelas IKM 4. Di sini, saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu anggota kelompok untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu sistem yang praktiknya membantu manusia. Bahasa mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media yang membantu manusia. Namun, secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahasa yang telah ada di Indonesia, baik sejak zaman kerajaan-kerajaan ini, memiliki kajian pembentukan yang cukup rumit, baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersama dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Sowendi, Melendo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal khalayak umum, perkembangannya merupakan bahasa Melayu yang menjadi Franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempersalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai lambang kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat berhubung antar warga, antar daerah, antar budaya, antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, budaya, suku. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukannya. Bahasa Indonesia masuk dalam kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari dua fase yang ada. Hal ini telah dirancang dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Di awal dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh-puluh tahun berlangsung, dan kini di era modern bahasa Indonesia mulai dikenal
di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.